Shalom, Halo. ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Ya. Selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang berbahagia. Hari ini kita bersekutu dalam ibadah syukur dalam rangka Dies Natalis FKUKI yang ke-58 tahun. Perlu kami informasikan bahwa setelah kebaktian ini akan ada break dan keluar dari room Zoom. Dan pada pukul 15 nanti kita akan bergabung kembali untuk mengikuti acara perayaan Dies Natalis bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Sebelum kita beribadah, marilah kita ambil saat teduh secara pribadi agar dapat memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Saat teduh. Saat teduh selesai. Kami mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan memulai kebaktian kita hari ini. Mari kita bersukacita dan bersama dengan semua bunga kita bernyanyi, Tuhan sumber gembiraku. Mari kita nyanyikan sekali lagi 58 tahun usia FKUKI. Luar biasa, FKUKI sudah 58 tahun dan Tuhan masih tetap percayakan FKUKI berdiri teguh dan tetap berjaya hingga saat ini. Mari dengan masih bersukacita kita angkat satu pujian lagi. Nyanyikanlah nyanyian baru.
hadirat Puji Tuhan, sudah terasa semangat sukacita memenuhi hati kita saat ini. Mari sekarang kita minta pimpinan Tuhan untuk memulai ibadah kita. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Dr. Vidi Posdo Simarmata MKK selaku Sekretaris Bidang Kebaktian dan Perayaan Dies Natalis FKUPI. Kepada Dr. Vidi, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kepadamu Allah yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Siang hari ini ya Tuhan, kami menyatakan rasa syukur atas berkat dan kasih karunia yang masih terus kami terima dari-Mu. Terkhusus ketika hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh merayakan Dies Natalis ke-58 FKUK. Banyak hal yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan perayaan ini sebagai tanda syukur dan sukacita kami atas penyertaan Tuhan terhadap fakultas ini. Untuk itu, biarlah sepanjang acara ini kami boleh menikmatinya, sehingga tidak terbatas seremonial belaka, tetapi sebagai bentuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami dengan hati menyatakan syukur atas kebesaran dan perbuatan Tuhan bagi fakultas ini. Kami juga memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk mengampuni kami ketika Tuhan mendapati kami tidak setia di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami dan berpaling kepada jalan-Mu yang benar. Diberkatilah setiap kami yang ada di sini, diberkatilah setiap pribadi yang terlibat dalam kebaktian dan perayaan ini. Biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan. Dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kami mempersilahkan saudara-saudara seiman untuk duduk kembali. Saat ini kita bergembira bersama menyambut HUT FKUPI yang ke-58 tahun. Supaya sukacita kita penuh, marilah dalam kesempatan ini kita lemparkan senyum yang termanis dan lambaikan tangan kita kepada saudara-saudara seiman yang ada di layar, kepada rekan kerja kita, kepada dosen kita, para tendik, pimpinan kita, kawan-kawan kita, Sivitas Akademika FKUPI, serta kepada senior dan junior kita, para alumni FKUPI. Kita ucapkan salam damai semuanya. Kini kita angkat satu pujian lagi, bersama-sama kita bernyanyi, oh betapa indah.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita semua persiapkan Alkitab kita. Dan yang paling penting adalah kita siapkan hati kita untuk menerima siraman firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta I. Nyoman Agus STH. Bagi kita yang haus akan firman Tuhan, kita sambut firman dengan pujian, Gembala baik bersuling nan merdu. Siap. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Baiklah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Kita berdoa. Kembali kami menyapa Dikau ya Allah yang rahmani, Allah yang maha kudus, yang telah memanggil anak-anak Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam karya kesehatan, penyembuhan, dan pemulihan bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia hari ini boleh bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-58 tahun. Dan Engkau menuntun mereka dengan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu, dan dengan firman-Mu sampai di hari ini. Engkau akan memperdengarkan kembali tentang titah-Mu terhadap anak-anak-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkatilah hamba-Mu, sehingga dalam sabda-Mu inilah setiap kami walaupun dengan jumlah yang besar, tapi ada dalam satu tujuan, satu ladang kasih, satu Tuhan dalam pelayanan. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Bapa demi Putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Baiklah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama ikuti bacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-67. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-67 pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-67 pada ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-8, di bawah perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Menyampaikan khotbah dengan suara yang cukup keras tidak menjamin anggota jemaat dapat menyimak apalagi memahaminya. Seorang pendeta menyampaikan khotbahnya dengan suara yang cukup keras. Namun ketika dia lihat di depan mimbar, ada satu orang bapak yang sudah dalam keadaan tertidur atau tidak sadarkan diri. Ketika pendeta ini melihat ada orang yang tidur ketika pelayanan sedang berlangsung, maka dia berbicara dengan hati nuraninya. Jangan sampai suara saya terlalu kecil untuk ruangan yang besar ini. Maka dia membesarkan sedikit suaranya, dan kali ini dia berkhotbah dengan suara yang cukup nyaring. Ketika suara nyaring, dia lihat bapak yang tidur tadi bukannya bangun, malah tambah nyenyak tidurnya. Sehingga sementara berkhotbah, Pak Pendeta minta hikmat dari Tuhan. Bapak, berikanlah hikmat-Mu kepada saya, supaya bapak yang tidur ini dia bisa bangun dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, turunlah hikmat Tuhan kepada pendeta dan disuarakan dengan suara yang paling keras. Bunyinya, siapa yang mau masuk neraka, berdiri. Bapak yang tidur tadi kaget langsung berdiri. Ya, begitu dia berdiri, dia lihat teman-teman anggota jemaat yang lain masih pada duduk. Sehingga dia katakan kepada pendeta spontan, Pak Pendeta mohon diulangi pertanyaannya. Kenapa saya bisa berdiri? Pendeta jawab, saya cuma tadi tanya, siapa yang mau masuk neraka berdiri? Ternyata Bapak berdiri. Artinya Bapak mau masuk neraka. Rupa-rupanya Bapak ini juga orang cerdas. Dia bilang apa ke pendeta? Kalau begitu puji Tuhan Pak Pendeta. Ya, pendeta bilang kenapa udah mau masuk neraka masih puji Tuhan? Di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Ya, di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Saya berdiri masuk neraka, pendeta juga lagi berdiri. Kita berdua sama-sama masuk neraka. Ilustrasi ini saya sampaikan kepada setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat bahwa ketika setiap Bapak Ibu dan saya berjalan dengan jumlah yang besar, pasti kita mempunyai harapan-harapan yang baik dan benar. Allah dalam perikop Mazmur 67 ini hanya mengatakan bahwa apa? Dia memimpin umat yang terlalu besar. Bangsa dengan jumlah yang banyak. Tapi Allah mempunyai satu tujuan. Supaya apa? Mereka diberkati oleh Tuhan.
Kita lihat kata-kata yang disampaikan bahwa kiranya ia menyinari kita. Kiranya wajahnya itu mengarahkan kepada kita. Saya sampaikan hal ini penting kenapa? Perjalanan Fakultas Kedokteran di UKI ini sudah 58 tahun. Kalau bukan Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mustahil kita ada sampai hari ini. Amin. Ya. Kalau bukan Tuhan yang menyinari, mustahil akan melahirkan orang-orang hebat di dalam bidang kedokteran. Hingga saya ingat waktu kuliah dulu, ya, ada satu buku, saudara-saudara, yang ditulis oleh Paul J. Naisbitt. Paul J. Naisbitt menuliskan buku dengan tema Megatrend 2000. Ya, Megatrend 2000. Isi buku itu singkat saja, saudara-saudara, bahwa di era tahun 2000-an kemari, ya, panggung teologi itu tidak dikuasai lagi oleh para teolog seperti kami. Tapi orang-orang dari disiplin ilmu yang lainnya juga mempunyai kerinduan mempelajari firman dan mereka mau menjadi pewarta firman. Maka di era-era itu maka muncul juga, maaf ya, ada dokter sekaligus pendeta. Ya, ada insinyur tapi juga pendeta. Artinya apa? Artinya pekerjaan Tuhan ini adalah sebuah pekerjaan yang bukan lagi dimonopoli oleh orang-orang dengan gelar pendeta saja. Tapi ini menjadi sebuah hal ketika Allah menginginkan Bapak, Ibu, dan saya juga, ya, selain bekerja dalam dunia bidang kesehatan, maka harus ada firman Tuhan di dalamnya. Ya, ketika seseorang dokter mampu menyembuhkan dengan ilmunya, saya percaya sebagai anak Tuhan, dia juga disertai dengan kehadiran Allah. Ya, saya percaya doa-doa dari setiap saudara-saudara ketika sedang mungkin mengunjungi orang sakit, di situ juga Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya. Saya ingat di masa kecil saya, saudara-saudara, ketika mungkin kumpul di usia-usia SD kelas 3 ke bawah, guru-guru kan seringkali spontan tanya. Ya betul ya? Ya. Anak-anak nanti kalau dua besar mau jadi apa? Rame-rame jawab jadi dokter. Ya, rame-rame angkat tangan jadi dokter. Gak ada yang angkat tangan jadi pendeta, tuh gak ada. Ya, semua rame-rame angkat tangan jadi dokter. Ketika tahun 89, saya mendaftarkan diri saya untuk masuk di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, proklamasi, maka saya diwawancarai. Ya, kamu rencananya cita-citamu jadi apa? Saya katakan, saya cita-citanya jadi pendeta. Ya. Lalu, ini karena apa jadi pendeta? Karena panggilan. Lalu mereka bilang, mana surat panggilannya? Ya. Ya. Tapi saya cuma mau bilang kepada saudara-saudara, profesi apapun juga di dalam Tuhan itu baik. Ya. Profesi apapun juga dalam Tuhan itu sangat-sangat baik. Sehingga yang mau saya angkat di sini saudara-saudara, bahwa ketika Tuhan menyatakan dia menyinari kehidupan kita, dia berjalan sebagai keselamatan di antara kamu, maka sudah selayaknya Fakultas Kedokteran, pribadi-pribadi yang hadir di hari ulang tahun yang ke-58 ini, bilang sama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Ya. Maka ketika kitab Amos menyampaikan bagaimana Allah menyertai bangsa-bangsa, bangsa Israel, ya, karena dia sangat mengasihi. Tapi ketika bangsa Israel memberontak terhadap Allah, maka perkataan daripada kitab Amos ini perlu saudara-saudara ingat baik-baik. Allah membahasakan dengan bahasa yang gampang. Jangan sampai aku berjalan melalui engkau. Ya. Jangan sampai aku berjalan melalui engkau. Kenapa? Karena orang pintar akan berteriak ketakutan, segala orang yang hebat akan kekeringan. Kenapa? Kalau Allah berjalan melalui kita. Ya, bahasa ini kan gampang diterjemahkan. Kalau Allah berjalan melalui kita, berarti Allah meninggalkan kita. Beda kalau ditulis, ya, jikalau Allah berjalan di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah dan melalui itu berbeda, saudara-saudara. Sehingga kita melihat bahwa ketika saudara-saudara yang ada, ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ada di 58 tahun, itu karena Allah berjalan di tengah-tengah kita. Ya, lahirlah orang-orang hebat, lahirlah orang-orang sukses.
Tapi ingat perkataan di ayat yang ke-8 ya. Berkat pengetahuan itu karena takut akan Tuhan. Ya. Berkat saudara-saudara dan saya ini pintar itu karena takut akan Tuhan. Ya. Sehingga Amsal katakan takut akan Tuhan itu permulaan daripada pengetahuan. Orang bijak dan orang pintar mencarinya. Ya. Orang pintar dan bijak yaitu saudara-saudara yang terus melihat bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat yang bisa kita datangi, pribadi yang bisa kita andalkan, yang membawa damai sejahtera, sorak-sorai, bahkan dikatakan suka kita. Saya selalu ingat beberapa dosen mengatakan akar dari pendidikan itu pahit. Ya. Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Ya. Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Ketika saya SD di kampung halaman saya itu ada semacam apa ya namanya ya, pameo atau apapun juga, punggungnya parang itu kan tidak tajam. Tapi kalau diasah setiap hari pasti akan tajam. Saya cuma mau bilang bagi mungkin yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Kedokteran UKI di tempat ini. Tuhan pasti mengaruniakan kepandaian dan kepintaran. Tuhan pasti memberikan itu supaya bukan saudara-saudara dan saya lulus cepat dari sini. Tapi untuk bisa mengabdi kepada Tuhan. Melalui setiap suku-suku bangsa. Melalui setiap orang yang akan saudara-saudara jumpai. Dimanapun saudara-saudara bekerja. Sehingga Yesaya bilang, inilah aku, utuslah aku. Ya. Sehingga ada kesamaan antara profesi saya dan saudara-saudara. Ketika Tuhan menghendaki saudara-saudara dan saya diutus di suku manapun juga, di tempat dimanapun juga, kita harus sama-sama bilang sama Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kenapa? Karena Tuhan selalu ingin mempunyai keberhasilan dalam dunia pelayanan. Ya, Tuhan selalu ingin saudara-saudara dan saya mempunyai keberhasilan di dalam karya-karya kesehatan, penyembuhan, dan yang lain sebagainya. Hingga pada bagian yang selanjutnya saudara-saudara dikatakan bahwa kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kenapa? Kiranya saudara-saudara di Fakultas Kedokteran ini pun bersyukur kepada Tuhan. Karena ilmu yang saudara-saudara dapatkan semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin meningkat. Ya, di sini nggak ada istilah posisi menentukan prestasi kan? Tidak ada ya. Semua pasti orang-orang cerdas, hebat, pintar semua. Ya, tidak ada yang posisi menentukan prestasi. Semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita semua dibanggakan oleh mama dan papa yang mengutus kita di tempat ini. Teristimewa Tuhan yang mengutus kita. Sehingga di sini katakan bahwa kita dapatkan hasil yang baik di ayat yang ke-7. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Ini menjadi sebuah acuan penting buat ibu bapak, anak-anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan ketika dia mengutus kita, tidak pernah mungkin dia meninggalkan kita. Ketika saudara-saudara dijadikan Tuhan seorang yang disebutkan dengan dokter, maka saya percaya kepandaian, kepintaran, hikmat pasti Tuhan tambahkan. Sehingga inilah yang menjadi sebuah kekuatan baru buat Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika dibekali di dalam dunia kedokteran ini dengan semua ilmu yang ada, maka ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Jadi ketika semua kita diutus dimanapun tempat, disitulah Tuhan menginginkan supaya kita bisa menyelesaikannya. Saya dengar nanti sebentar ini kan ada semacam perayaan lah begitu ya, ya pasti ada kor paduan suara nyanyi-nyanyian begituan ya, ya mungkin saya kurang tahu. Cuma kadang-kadang begini teman-teman, saudara-saudara, kor paduan suara, choir itu seringkali mendatangkan banyak mujizat. Kenapa banyak mujizat? Yang latihan intens itu cuma 15 orang. Ya, yang latihan intens itu 15 orang. Begitu tampil 25 orang. Ya. Maka ini yang saya katakan mujizat. Kenapa? Yang latihan 15, yang tampil 25.
5. Maka yang 15 latihan wajib mengampuni yang tidak latihan. Yang tidak latihan belajar rendah hati sama yang latihan. Ya, seorang bapak marah-marah di ibadah setelah selesai ibadah. Pak Pendeta, kenapa hari ini ibadah semua pujian kok baru semuanya? Ya, satu pun gak ada yang saya tahu nih puji-pujiannya. Begitu kami adakan rapat sejenak, ya, ternyata bukan puji-pujiannya yang baru, tapi bapaknya yang baru kebaktian, saudara-saudara. Makanya dia nggak tahu puji-pujian. Ada banyak orang berjalan di dalam kepongahan. Ingat, Amsal bilang, kesombongan itu awal kejatuhan manusia. Ya, jadi sebagai orang-orang dipandang sebagai orang-orang intelektual yang hebat, saudara-saudara dan saya, harus jalan di dalam takut akan Tuhan. Ya, di masa usia ulang tahun yang cukup dewasa ini 58 tahun, Tuhan menginginkan di tanah di mana kita diutus, disitulah ada banyak orang yang diberkati. Ya, saya dan saudara-saudara sudah pernah sampai di pelosok-pelosok negara ini, ya, untuk melakukan panggilan daripada Tuhan. Kita sama-sama pernah ada di tempat-tempat yang jauh dari keluarga. Tuhan tempatkan kita di sana cuma satu saja. Supaya apa? Supaya suara kenabian, supaya kebaikan, kebenaran, kesehatan, dan yang lain sebagainya sampai kepada orang-orang yang kita doakan dari gereja. Jadi, kita berdoa supaya kalaupun nanti waktu kita ditempatkan di tempat yang mungkin jauh, kita tetap berharap bahwa Tuhan tetap ada, menyinari, memberkati saya dan saudara-saudara. Kenapa? Nanti di tempat dimanapun saudara-saudara ada, di situ pasti ada gereja. Hadirilah, ya. Supaya jangan sampai nanti pendeta baru khotbah 15 menit, 20 menit, beberapa orang sudah tidak sadarkan diri dalam gereja. Ya. Ini kan ilmu kedokteran kan ada itu kan, yang membuat orang gak sadar tuh, menjelang operasi itu, namanya apa tuh Bu Dewi? Nah, di anestesi kan. Di gereja kadang-kadang, ya, orang yang susah, penat di rumah, berbeban berat, gak bisa tidur di rumah, datang ke gereja. Pasti bisa. Karena Mazmur 62 ayat yang kedua bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di rumah kasur pegas, udah impor dari Eropa, AC 16 derajat, ya. Bantal bawa dari India isinya bulu angsa, tidur jam 9 sampai jam 5 subuh, belum tidur-tidur saudara-saudara. Uniknya di gereja, bangkunya keras, gak ada senderannya. Pendeta kami baru khotbah 20 menit saja, beberapa orang sudah mimpi 3 kali. Ya. Karena apa? Hanya dekat Allah saja aku. Tapi nggak usah dibangunin juga orang-orang yang tidur di gereja. Satu orang bapak saya bilang, Pak, selama ibadah bapak tidur terus. Dia cuma jawab, itulah Pak Nyoman, saya hanya ingin menikmati betapa indahnya tidur di rumah bapakku sendiri. Ya. Kalau sudah tidur di rumah bapaknya kan bapaknya dia kan bapaknya saya juga, saudara-saudara. Ya, sehingga saya ingin mengakhiri renungan di Dies Natalis 58 tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ini. Mari maju karena Tuhan sudah mempunyai janji. Dia menyinari kita. Dia menjaga kita. Dia memberikan sorak-sorai, keberhasilan artinya. Dia memberikan sukacita. Tidak ada tugas yang susah, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau melakukannya untuk nama Tuhan. Ya. Kalau kita mau melakukannya demi panggilan yang ada di dalam diri saya dan saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan sedikit, kita semua sama-sama sudah sampai di pelosok-pelosok tempat negara ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mari jangan takut, ya. Jangan juga seperti Yunus yang melarikan diri. Kemana Tuhan pergi? Ulangi, kepada Tuhan utus, datanglah. Ya. Kenapa? Hidup Bapak Ibu dan saya singkat. Ya. Apalagi tengah-tengah virus corona ini kan semua orang takut mati. Ya, ketahuan orang-orang takut mati di semua, ya. Karena dia akan bertanya-tanya, kalau mati nanti kemana kan, ya. Tapi anak-anak Tuhan yakin, kapanpun meninggal pasti sampai. Makanya di pusara-pusaranya orang kita, orang gereja, orang Kristen, itu pasti ditulis, apapun meninggal, dikasih gelar tanpa sekolah, RIP, ya, rest in peace. Bolosan ke gereja juga RIP. Pelit, nggak mau nyanyi di gereja, mati RIP. Semua itu karena Tuhan baik. Makanya saya bilang sama istri saya, Mak,
Besok lusa kalau saya mati, di atas kuburan saya nggak usah ditulis Pendeta Inyoman Agus RIP. Tulisnya apa, Pak? Tulis aja Pendeta Nyoman, tanda kurung di bawahnya. Mendadak. Loh, kok mendadak, Pak? Mendadak itu meninggal dalam damai Kristus. Kan nggak semua orang ngerti bahasa Inggris. Ya kan? Tapi saya bilang jangan coba-coba kamu tulis mendadak, mah. Saya turun dari surga, saya hapus. Tulis lagi RIP. Karena semua sama di mata Tuhan. Karena kita semua sama. Baik saya sebagai berprofesi pendeta dan saudara-saudara berprofesi sebagai dokter. Atau mungkin orang-orang yang kita layani yaitu orang-orang yang sakit. Mari kita datang dengan sinar Tuhan wajahnya. Saya percaya obat-obatan menyehatkan. Tapi ada kuasa yang hebat yaitu Tuhan. Yang jauh lebih berkuasa memulihkan orang-orang yang sakit. Selamat hari ulang tahun bagi teman-teman saudara-saudara sekalian di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang ke-58 tahun. Tuhan tetap ada menyertai seperti janjinya hari ini dalam Mazmur 67. Dia tetap menyinari supaya kemanapun kamu pergi, kamu menjadi berkat atas suku-suku bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Inyoman Agus yang sudah menaburkan firman dan sudah menambah pemahaman kita. Mari, saudara-saudara di dalam Kristus, kita bersama-sama angkat pujian kehadirat Tuhan sebagai respon kita terhadap firman-Nya. Kita ingat pesan Tuhan Yesus saat Ia mengutuskan kita sebagai pengikutnya. Mari kita angkat pujian Kuutus Kau.
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Inyoman Agus SPH. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kebajikan senantiasa mengikuti orang-orang yang takut akan Engkau. Kepandaian, kemurahan, bahkan Engkau menudungi mereka dari segenap kecelakaan dan mara bahaya. Itulah janji-janji Tuhan bagi semua orang yang dipanggil, diutus. Karena Tuhan memilih setiap kami untuk melakukan tugas-tugas yang baik dan benar. Ketika anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia boleh mengadakan ibadah Dies Natalis yang ke-58 tahun. Ini mau menunjukkan bahwa sinar kemurahan kasih-Mu tetap ada menjangkau kehidupan dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Sehingga dengan demikian kami bisa melihat bahwa berkat yang Engkau ucapkan terhadap mereka ketika semua mereka satu di dalam pengutusan Tuhan. Apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Banyak kepala di tempat ini, tapi satu tujuan, yaitu satu ladang kasih pelayanan. Karena Tuhan yang satu membawa kami bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu naikkan doa. Sehingga di hari ulang tahun yang ke-58 tahun ini, keberadaan anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, akan terus ada. Tuhan tetap ada bagi mereka, memberikan segala pendidikan yang baik, hal-hal yang dibutuhkan oleh lembaga ataupun orang-orang yang sakit secara khusus. Engkau mendidik setiap dokter untuk senantiasa takut akan Tuhan. Pengembangan tugas misi pelayanan akan tetap Tuhan jaga sehingga menjangkau masyarakat suku-suku bangsa di Ibu Pertiwi Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau baik dan bermurah hati bagi semua orang yang bersedia melakukan tugas panggilan pelayanan-Mu, sehingga khususnya untuk setiap dokter, agar tetap ada di dalam segala hikmat dan takut akan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, ada banyak tempat, ada banyak orang mungkin yang tinggal di ujung-ujung negeri ini yang membutuhkan tangan-tangan yang sangat diberkati. Mari Bapak, bila mungkin besok lusa kami diutus, kami tetap mau bilang sama Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kami berterima kasih bahwa setiap mereka pasti sudah dibekali oleh Tuhan dengan ilmu-ilmu kedokteran dan yang lain sebagainya. Maka hamba-Mu datang mendoakan mereka, hikmat marifat Tuhan ada bagi setiap mereka. Pengertian dan kuasa Tuhan ada bagi setiap dokter di tempat ini. Sehingga setiap perjalanan mereka akan tetap disertai. Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan yang menjaga dan melindungi mereka. Tambah-tambahkan berkat dan rezeki atas kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kami percaya sebagai manusia biasa, kami tetap membutuhkan untuk mendukung karya-karya kasih kerja pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami juga ingin mensyukuri kegiatan ini yang boleh berlangsung sampai saat ini, khususnya ketika Ketua Dies Natalis kami, Dr. Oranda, boleh ada dan Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin atas kami. Kami percaya bahwa keberlangsungan ini ada oleh karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Berkatilah akan anak kekasih-Mu, Dr. Oranda, sehingga setiap kegiatan yang bertalian nanti setelah ibadah ini pun akan terus terjalin di dalam kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya Bapa di surga, saat-saat ini kami, khususnya yang ada di Indonesia dan juga dunia pada umumnya,
sedang mengalami segala tekanan yang diakibatkan oleh karena COVID-19. Mari Tuhan, bermurah hatilah terhadap manusia, bermurah hatilah terhadap dunia yang sudah Engkau ciptakan dengan tangan-Mu sendiri. Mari, kuasa-Mu lah yang mampu untuk menghalau penyakit ini. Sehingga setiap vaksin yang sudah diciptakan, biarlah itu boleh mendatangkan kekuatan imun bagi tubuh dari manusia ini Tuhan. Sehingga ini juga mau mengingatkan bagi kami betapa kuasa dan kuatnya kami tidak mampu melawan akan kuasa dari Tuhan. Sehingga kami doakan setiap dokter, perawat, ahli-ahli ataupun para medis yang bekerja di rumah sakit ini ataupun di rumah sakit yang lainnya, menangani banyak orang sakit. Kami mohonkan hikmat Tuhan atas mereka. Kami mohonkan berkat atas obat-obatan dan kami minta pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan semua anak Tuhan yang telah bekerja, melakukan tugas semestinya ketika ibadah ini berlangsung. Biarlah semua orang yang telah mengambil bahagian di hari ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun sakit penyakit. Karuniakan bagi anak-anak-Mu ini Bapa, kesehatan dan umur panjang, supaya panjang juga karya kami kepada Tuhan, melalui semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan. Hamba-Mu akan meninggalkan mereka dan kami percaya bahwa Tuhan akan tetap ada, menjadikan setiap mereka satu di dalam Tuhan. Jauhkan perdebatan, jauhkan kekisruhan, jauhkan sifat iri hati dan dendam. Biar semua kami berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Sebab kami percaya, kemanapun Tuhan mengutus kami siap untuk melakukan. Ampunkan semua dosa dan pelanggaran kami Bapa. Dengar dan sempurnakanlah doa ini. Karena setiap isi doa kami ini, kami bawa kepada Bapa di dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita saksikan bersama persembahan pujian oleh Persekutuan Mahasiswa FK.
Baik, sebelum kita keluar dari ruang Zoom, mari kita angkat satu pujian penutup kepada saudara-saudara Seman. Dipersilahkan berdiri, mari kita bernyanyi dan menari bersama. Suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan bagi inginkan, Tuhan ku senang, semua ku relakan, apapun digoyahkan. Kami Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya la 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 la. Ya la la. Ya la 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 la. Hidupku bukan milikku, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku
yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Glana, memuja pulau yang indah bermain, tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Glana, memuja pulau yang indah bermain, tanah airku Indonesia. Puji syukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat ya, mayoritas semua sehat saya lihat. Adik-adik, anak-anakku sekalian, nggak boleh ragu ya. UKI ini adalah UKI yang hebat. UKI ini pasti akan memberikan manfaat buat kita semua untuk masa depan kita. Ya. Yakini, imani dan amini bahwa itu semua akan menjadi kenyataan, bahwa suatu saat anak-anak
anak-anakku sekalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan orang tua dan juga seluruh orang-orang sekitar kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kesempatan untuk bisa bangkit, untuk bisa naik ke permukaan, karena cukup banyak memang alumni-alumni kita yang sudah membuktikan bahwa mereka mampu. Kalau mereka mampu, kita pun harus bisa menjadi seperti mereka. Kita pimpin negara ini, kita melawan negara ini untuk menuju masa depan yang adil dan makmur sejahtera. Amin. Sambut hari baru dengan semangat. Jangan takut maju, wahai sahabat. Papan dan hitam putih, kita maju bersama. Uki hebat, 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 uki hebat. Uki hebat melayani, bukan untuk dilayani. Uki hebat, uki hebat, uki hebat, UK. Uki hebat, uki hebat, uki hebat, uki hebat. Kini, setelah berjuang selama 2, 3, atau 4 tahun di UKI, saudara resmi menyandang gelar yang merupakan pencapaian atas proses pendidikan yang telah dilalui. Dan kini, setelah selesai pendidikan, tibalah saatnya saudara mengamalkan ilmu pengetahuan, juga kompetensi saudara untuk berbakti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah pribadi yang senantiasa memberikan kontribusi untuk sebuah solusi. Kalau Anda nanti banyak dibicarakan karena kontribusi Anda untuk sebuah solusi, apapun itu, maka saya katakan Anda bisa dengan bangga mengatakan, saya adalah alumni Universitas Kristen Indonesia. Kami mengucapkan selamat kepada semua wisudawan, wisudawati, dan kami turut serta dalam kebahagiaan para orang tua, wali, dan keluarga yang hadir atas keberhasilan Anda semua. Adalah baik menjadi karyawan atau pegawai yang bekerja untuk perusahaan orang lain. Tetapi terlebih baik adalah menciptakan lapangan kerja sendiri dan pada akhirnya mempekerjakan banyak orang. Kami sebagai orang tua mempunyai harapan yang besar dengan diwisudanya para mahasiswa. Kehidupan masa mendatang sepertinya semakin hari semakin penuh dengan berbagai tantangan. Kini di depan kalian ada satu tantangan besar untuk kalian buktikan prestasi di bidang masing-masing. UKI memiliki keberagaman setiap budaya dari Sabang hingga Merauke. Dari segi fasilitasnya semuanya memadai. Dosen-dosennya fasilitasnya udah semakin bagus. Organisasinya selalu aktif, tidak pernah pasif. Terima kasih udah kasih kesempatan buat saya. Saya bisa banggain kedua orang tua saya di sini.
Sungguh luar biasa. UKI hebat. UKI hebat. UKI hebat. UKI hebat. UKI hebat.